Halo semuanya, kenalin lagi, gue Anggi dari Two Icons. Dan hari ini, sebenarnya ini perdana sih gue, maksudnya kita publish di Two Icons TV. Ya mungkin selama ini dengarnya baru seluas-luarannya, Helen juara berapa sih, dan welcome to Helen, the first runner-up Indonesian Race Cycle Tour. Ada Yunisa juga sih, Bayu mana tadi ya? Dia lagi sibuk banget foto, nggak apa-apa. Dia lagi sibuk dengan TikToknya ya. Oke, sebelumnya nih, mungkin buat teman-teman semua, kan kayaknya udah banyak yang spoiler juga ya. Iya, gitu kayak banget. Helen katanya juara 1, Helen juara 2. Nah sebenarnya Helen lo juara berapa sih di NTM? Tadi kan diperkenalkannya first runner up, berarti juara 2 di cycle 2 di tahun 2002. Tahun 2002. Bener, ini satu ya sebelum gua lanjut ke berikutnya nih. Ini sesuatu hal yang lucu banget. Jadi ini kan tahun 2022. Ya. 2 itu adalah awal dari Two Icons tahun 2022. Ini Indonesian Race Motorcycle 2. Terus finalis dari Two Icons itu ada 2 orang. Betul. Ada Yunisa sama Helen. Terus Ayunisa itu ke di eliminasi kedua. Terus ada 2 episode menurut cowok Two Icons di NTM Cycle 2 dan Helen juara 2. Itu kayak wah semoga semuanya 2 guys. pertanda baik buat gue di tahun 2022 buat kita semua ya. Amin. Oke, sebenarnya gue udah pas kelar tuh gue udah telepon Helen juga sih, udah WhatsAppan juga kayak udah sering banget. Gue cuma bilang thank you banget Lan udah bikin bangga diri lo sendiri, bangga keluarga lo, bangga Two Icons, bangga teman-teman, bangga semua Helen Nation. Helen Nation. Kongres ya lo udah punya fans juga sekarang. Dan kongres juga lo udah punya haters. Iya, aduh. Itu artinya berarti lo harus siap menerima positif ataupun negatif yang keluar dari mulut orang gitu. Dan gue pribadi mewakili Two Icons, keluarga besar Two Icons, makasih banget lo udah bikin bangga Two Icons juga di Indonesian Race Motorcycle 2. Karena terakhir itu kan Yumi ya, Yumi itu di top 5 ya Yumi ya? Ya Yumi itu di top 5. Kemudian makasih juga nih Mbak Ayu sudah meluangkan waktu juga menjadi finalis Indonesian Race Model. Dan gue berharap Lan abis ini harapan gue adalah selalu gue bilangin harus yang namanya down to earth itu harus jangan ngerasa lo yang paling hebat, lo ngerasa bintang, karena buat gue kesombongan itu adalah kehancuran, itu dong yang selalu gue ingetin. Jadi tetap aja jadi dari Helen yang pertama kali gue kenal sampai sekarang pasti banyak bedanya gitu, secara skill jauh lebih meningkat, prestasi lebih baik, tapi yang paling penting adalah gimana lo ngejaga jadi orang yang humble dan tahu diri. Itu sih yang paling penting buat gue. Itu juga pernah DM kan Kak, yang sampai mau nangis itu. Yang aku juga say thank you buat Kak Anggi dan Two Icons yang udah memberikan aku kesempatan kayak dari aku development, development dulu, terus akhirnya udah melewati 1 tahun, dipercayai lagi, dan ya udah aku modal nekat juga ikut INTM gitu, dan ternyata berbuah hasil yang baik. Amin, alhamdulillah. Juga semua karena berbekal pada pengalaman yang diberikan Kak Anggi dan yang lain. Amin. 3. Oke, karena ini kan gue juga belum lihat ya foto yang dari top 4 sampai ke final ya. Jadi ini gue bahas dari yang udah tayang di TV gitu ya. Karena gue juga nggak tahu gitu kan hasil foto-foto. Kalau ketiga, menurut gue yang gue suka itu yang ini yang sama Kevin. Apa sih temanya Wolf itu? Rain ya? Iya itu gue suka. Kenapa? Karena menurut gue itu gue setuju banget sama komentarnya Kevin Gunawan. Dia bilang lu yang paling make sense foto, menurut gue itu benar banget. Karena yang Kevin kan kayak si Helen minta untuk tutupin gue nih, gue lagi hujan. Nah gitu. Itu kan biasanya menurut gue itu memang ya cowok lagi ngeliat sama cewek itu hujan biasanya ya nggak sih kalau nonton di film-film ya gitu kan gue payung ini lah drakor gitu. Dan mungkin secara look dan face-nya juga mirip lah, cocok gitu. Terus kemudian gestur tubuhnya, terus Helen ngedirect dia buat gua pas, maksudnya nggak yang berlebihan kayak orang kan di sana dibilang apa kayak lo jatuh cinta atau apa gitu, nggak yang berlebihan gitu. Menurut gua porsinya buat gua itu pas banget, komposisinya pas banget. Oke, kalau misalkan menurut aku yang dari ketiga itu aku suka yang nari kontem itu loh, yang ada dancernya, yang warna merah sama warna ungu itu. Yang ini ya, second call out ya? Iya, second call out. Yang first call out itu Audi ya? Iya, itu aku suka iya. karena ya beda aja sih. Beda aja aku. Itu juga keren sih. Terus aku ya di dalam prosesnya juga kayak udahlah bodo amat mau foto gue kayak gimana, yang penting gue flow aja gitu, nari gitu. Makanya gue pikir itu first call out-nya lu loh. Gue sebagai penonton ya, itu di pikiran gue, tapi kan
juri sudah menentukan yang terbaik lah. Iya, dan udah makin sulit sih Kak. Iya, benar. Kecil tuh udah. Iya, dan semuanya keren-keren banget udah. Itu top berapa sih? Top 6 ya? Top 6. Top 6 kan, maksud gue kayak... enggak, top 7. 7 malahan. Oh iya, masih ada Evani. Evani yang out ya? Iya, itu. Itu kayak setiap finalisnya udah karakternya udah beda-beda gitu. Itu kan pandangan gue sebagai penonton saat itu kayak, oh gue kira ini Helen, tapi sudah dapat second award juga alhamdulillah kan. Setelah top 3 foto versi aku, sekarang ke top 2. Kalau top 2 aku suka yang Fashion and Pet. Oke. Itu gue demen banget. Kayak soalnya pada saat itu kan beda dari yang lain kan. Terus kayak bener-bener dressnya, anginnya tuh kayak semuanya mendukung gitu loh. Jadi kayak sayang banget aku gak jadi FCO di situ. Iya. Kalau gue yang kedua, gue itu yang di Ice. Oh, Ice. Kenapa gue yang air-air mulu ya? Tadi lo hujan. Tapi gue suka sih yang itu, maksud gue, kan gue juga nonton ya yang waktu di net tuh, kayak gue ngeliatin tuh teman-teman yang lain kayak dinginnya pada kedinginan, lu kayak kagak ada kedingin-dinginnya, yang gue kayak, ini orang pernah winter atau biasa hidup di salju, kayaknya juga enggak gitu kan. Padahal di Pademangan di rumah gue panas loh. Makanya itu, makanya gue bingung. Makanya itu kan banyak tuh teman-teman yang ngedukung Helen bilang, nggak salah tuh namanya Helen Hiu gitu, berhubungan sama air. Iya. Karena challenge air menang. Iya, yang bartender ada airnya. Iya. Oh iya, benar juga sih. Iya, makanya aku tuh selalu berhubungan dengan air. Iya, benar. Dan emang aku jujur ya, emang aku juga suka air. Sama, gue juga sih. Iya kan? Elemen lo apa? Art sih. Sama, gue juga art. Kita emang hokinya di air, emang. Oh iya? Iya, lo art, gue juga art. Oh iya. Emang harus air ininya. Ini apa, penonton bayaran apa? Ada itu dong, backsound apa gitu. Oke nih, sekarang kalau top 1, sebenarnya aku ada dua foto yang favorit, aku nggak bisa milih. Yang pertama tuh yang ice bath, yang kedua itu foto final aku tuh suka banget. Jadi tuh foto final kita kan di Lampung, dan itu lagi-lagi temanya air juga gitu, kayak kita berdiri di tengah pulau gitu, dan airnya kayak ya sedengkul lah gitu. Terus itu ada 2 shot, ada yang full body sama yang medium gini lah, yang beauty shot ala-ala. Itu dua-duanya aku suka banget. Kayak itu kan kita pakai dress yang fringe ya, warna hitam, jadi benar-benar kontras tuh sama view-nya, dan kita mainin gitu. Dan aku menurutku sih dua-duanya aku bagus. Jadi aku suka banget foto finalku dan foto ice bath. Kalau gue ya, yang paling gue suka itu adalah justru yang Fashion and Pet. Oh iya, kita kebalik ya berarti. Karena menurut gue gini, satu, selain gue suka binatang ya, menurut gue itu paling susah adalah foto sama binatang. Kalau lo foto sama orang, lo bisa ngedirect nih dengan bahasa manusia. Tapi kalau sama binatang itu nggak tahu ya, itu entah lo pakai bahasa batin atau gimana supaya tuh apa ya, binatang itu pun juga chemistry-nya ada. Itu kan juga, maksud gue juga momen penangkapan dari kameranya juga, lo nggak ketebak deh di frame mana yang bagus gitu menurut gue. Dan waktu juri siapa yang bilang ini kayak, kalau gue lihat kayak American style yang kayak iya kan. Nah, gue setuju lagi deh pakai Ivan ini. Karena menurut gue di foto itu bagus banget. Kayak gue ngeliatin lagi apa ya, kayak ngeliat lagi fashion spread aja gitu, kayak hidup gak sih gambarnya, Kak? Itu bagus banget. Yang foto itu Mbak Ila kan? Iya, Mbak Ila. Iya, buat gue tuh itu sih yang paling gue suka, karena menurut gue foto sama binatang itu susah banget, dan lo di sana bagus, dan Peace juga bagus, sama-sama bagus sih. Kalau gue jadi juri kayak, ini boleh nggak sih first call out-nya mereka berdua, kayak nggak mungkin kan. Tuh. Sama, itu kan aku juga ada pegang kambing Kak. Yang foto ada grup. Kambingnya? Ada. Oh iya. Pegang kambing, lo tahu di situ. Oh iya benar. Struggle sendirian padahal foto. Oh yang lo dikasih pegang kambing itu sama Audi kalau nggak salah gue ya. Oh iya. Gara-gara mini challenge oh, itulah. Iya. Kayak ya kesulitannya kalau foto sama hewan gitu sih, kayak apa ya? Kalau takut ya dia juga takut. Benar. Jadi benar-benar lu ngontrolnya dari dalam diri nih, bukan lu secara verbal. Benar. Apa gitu kan. Dan ngebangun chemistry sama binatang susah banget loh. Gimana caranya dia ngikut lo, susah. 3 menit lagi. Apalagi tiba-tiba lo baru ketemu, ya udah lo suruh pilih, angkat gitu. Iya, itu kambing yang kencing-kencing kan gitu. Sumpah. Oke Lan, ini kan udah cycle 1, gue ada Yumi, cycle 2 ada Mbak Yunisa sama lo, Helen di cycle 2. Katanya kemungkinan itu bakal ada cycle 3. Cuma kan gue nggak tahu ya, tunggu nanti pihak net ada info resminya lah gitu. Iya, betul. Menurut lo nih, lo kan udah lihat dan kenal juga lah anak-anak To Icons. Menurut lo, 3 orang deh. 3 ya? Siapa yang kira-kira nih dia cocok untuk ikut Indonesian Next Top Model
Dan kayaknya INTM harus pilih dia deh. Ini 3 orang dari tuh Icons. Gak usah pikir panjang-panjang. Pertama Fabel ya, kedua Angel. Karena kan biar looknya berbeda gitu kan. Terus ketiga Clarice juga boleh. Jadi kan ada 3 look gitu. Ada yang Indonesian banget, ada yang lebih dark skin, ada yang Oriental. Wah itu kayak present tuh Icons banget guys. Iya pinter deh. Lulus ujian. Iya itu sih. Kalau Kak Anggi? Kalau gua pertama Fabel pasti, karena lo kalau misal ketemu Fabel kan orangnya diam kayak patung ya gitu ya. Tapi sebenarnya ya mungkin karena gue juga hafal lah karakter anak-anak gue, Fabel itu sebenarnya anaknya kalau udah lo tahu aslinya nih anak tuh caur banget. Gitu, dia bentuknya diam tapi kalau udah soal catwalk foto itu makanan dia gitu loh, dilibas sama dia. Kayak Ferdinand gak sih Kak? Kayak diem tapi ternyata waktu Ferdinand lo kepis-pisan. Itu hak milik pis tau Ferdinand. Soalnya kayak diem tapi lu lihat aja lu bakal mati sama gue gitu. Tiba-tiba bang gitu ya, foto catwalknya bener. Kedua gue udah pasti Rena kalau gue sebenarnya. Cuma gue nggak tahu nih si Rena ini apa kamu apa nggak jujur. Karena gini maksud gue. Iya, karena tahun depan Rena umur berapa sih berarti ya 27 ya? Tuh Renanya di sini kan. Udah 27 dan kayaknya NTM tuh tahun depan maksimal tahun kemarin 27 ya maksimal umurnya. Kayaknya udah terakhir di umur dia buat ikut di umur 27. Buat gue dia harus ikut dan kemudian ya gue kenal Rena sangat baik ya. Nih orang tipe yang ini bukan karena lu depan gue ya Reni, gue dari dulu kan gue juga. Karena menurut gue ini orang Google berjalan gua gitu, kayaknya ada dia di dalam tuh akan memberikan suasana yang baru buat Indonesia model gitu. Iya sih, benar. Dan selain foto sama catwalk, ya udahlah anak Icons kan kita juga belajar akan hal itu. Mungkin di dalam pun akan lebih bagus lagi, karena dilatihnya sama yang lebih profesional. Betul, kan, sama kita ada latihannya juga. Iya, udah itu Rena. Ketiga gua pengen tuh Deara. Kalau foto beauty, cantik banget. Deara sih kalau gue, karena menurut gue kayak Deara itu kayak nggak personal itu anak tuh goofy funny gitu gak sih Kak? Iya, gue kadang juga bingung kok ada manusia kayak dia gitu ya. Tapi buat gue tuh untuk kompetisi nih anak sangat oke sih untuk ikut. Cuma itu jiwa dia nggak jiwa kompetitif kayak deh ini ya. Sebenarnya tuh gue udah sempat komporin. Cuma karena dia masih kuliah kan waktu itu dia juga sempat gap year kayak pengen sih Kak. Cuma kalau bentar kuliah kayaknya aku nggak bisa gitu. Kalau Rena kan juga kan, dia juga ada kerjaan kan. Jadi kayak ya nggak tahu ya, semoga ini yang nonton ada pihak ya, dari Indonesia Sommer dan Tanggal 3 semoga juga ada ya. Jangan lupa sama satu lagi deh sama Clarice ya. Karena gue nanya gini, Clar, lu pengen ikut Kak? Kak, gue ikut sampai gue keterima kata dia. Nah iya itu mantap. Gue demen jiwa itu. Iya. Fabel juga udah gitu. Lu mau nggak Bel? Mau Kak? Oh ya udah bagus gitu. Rena mau nggak? Aku. Riara mau nggak? Aku. Ya semoga jawabannya mau setelah ini ya. Dan produser siapa sih Mbak Coci? Dan lain jangan lupa tolong ya. Semuanya. Dibantu. Semoga mereka dikasih kesempatan dan memang bisa mewakilkan di cycle 3. Semoga amin ya. Memberi warna baru lah. Iya betul. Misalkan next nih ada cowok kayak Amerika gak sih Kak? Waktu kan juga ada cowok. Ya kan? Di Europe ada. Di Europe ada juga. Kalau cowok, coba deh Kak Anggi. Pertama tuh gue Jordan, karena kan kebetulan Jordan kan waktu pas dia menang Saga kan gue jadi juri gitu. Jadi kayak gue tahu lah gimana nih anak kompetitifnya luar biasa dan effortnya luar biasa. Wah iya, aku lihat foto dia yang dari dulu. Iya kan dia dari berat dia 90 ya sampai dia in shape banget sampai udah six pack itu luar biasa sih. Dan itu cuma 4 bulan loh dia bikin. 4 bulan? 4 bulan. Dia nggak makan nasi, cuma protein sama buah sama sayur doang, terus di olahraganya gila banget. Jordan kamu hebat. Seumuran sama aku ya? Iya, seumuran lu bener. Enggak, dia 22. Oh 22. Dia 22. Di bawah, di atas lu berarti. Pertama dia, kedua Nabil sih. Nabil gue. Karena dia anaknya juga nurut gitu kayak Bil lo harus gini segala macam gitu dan gak tau mungkin sama-sama Capricorn ya tetap gue bawa zodiak ya. Jadi kita itu jiwa kompetisi yang sehat ya tuh tinggi gitu. Dan kebetulan kan Nabil juga pernah waktu itu jadi finalisnya juara 2 juga Nabil ikonnya
Jakarta Fashion Week tuh, waktu Iconnya Excel, Nabil juara 2-nya, sama GMS juara 1 bareng Aivia juga waktu itu. Kak Nabil tuh juga ikut ini kan, Runway Challenge yang Twins itu pasangannya sama Audi. Sama Audi, iya oh iya benar. Nah ya, jadi penasaran Nabil mana itu. Kalau aku tadi udah disebutin sih, kayak aku Audrey, terus David juga, Jordan juga. David, ya, banyak sih kalau cowok tuh. Iya, makanya gue bingung siapa yang lagi keren semua. Iya boleh nih, banyak loh. Dilirik-lirik Instagram tuh Icon. Tapi ya kalau bukan gua lihat lagi sih, tapi memang pada kenyataannya dari cycle 1 itu di NTM sama cycle 2 itu kan suka ada bintang tamu model cowok ya. Iya. Itu setahu dari kita loh, sebelumnya itu Zaki, Valdi, siapa lagi ya? Zaki Valdi dong ya? Iya. Sorry kalau gua lupa ya anak-anak, kalau gua ada yang lupa Zaki Valdi. Yang ini tuh ada 6 orang tuh, plus David sama Sutempa yang waktu lo ini kan video clip kan. Bartender. Jadi menurut gue kayak ya semoga kalau ada boys and girls kayaknya Rito Icon siap ready gitu kan. Betul. Sama ada juga kemarin tuh aku lihat kayak ada fanbase di NTM gitu. Dia kayak iseng nanyain ini dia bikin kompilasi video gitu dari banyak model tuh Icon cewek dan cowok, terus kayak dibilang kalau misalkan Indonesia Next Top Model ada cowoknya kalian pilih siapa gitu, dibikin pollingnya gitu. Oh iya? Iya ada. Oh. Gitu loh, keren ya. Nih kan aku kan selama ini kalau job foto nih nggak pernah runway kan. Iya. Nah, Kak Anggi tuh gimana first impression waktu ngeliat aku runway di Indonesia Next Top Model lah gitu, langsung kompetisi? Nah sebenarnya gue kalau lihat lo di NTM gue kaget banget karena yang kita bikin video runway itu kan buat audisi JFW kan. Iya tuh bener. Dan gue pernah lihat waktu yang kita runway itu sebenarnya lo tuh udah punya basicnya, cuma kan itu polosan, sementara di NTM kan tuh buat belajar juga kan. Kayak gue sampai buset, ini tim Indonesia Next Top Model niat banget loh bikin runway-nya yang Harajuku lah, yang ada di taman lah, yang ada apa sih yang kayak setnya tuh niat banget. Dan menurut gue surprise sih, gue kayak wah congrats sih buat Mas Panca dan semua tim NTM yang bisa bikin, gak cuma Helen sih, kayak siapa ya, beberapa model kayak Jolie ya? Dari episode pertama sampai yang dia tereliminasi, gue kayak itu progresnya luar biasa. Jadi buat lu sih luar biasa sih. Bener sih, aku juga yang di dalam ngeliat sejujurnya juga kayak wow, progresnya keren banget. Ini kan ada juga yang nanya di kemarin kan juga bikin tuh di story, setelah nanya sama Helen nanya sama Yunisa juga gitu, terus nanya sama gue. Ada satu pertanyaan, dua pertanyaan ya, maaf ya semua. Gue juga seneng nih pertanyaan. Ada yang nanya gini Lan, lo dulu kan waktu gue mau ngasih lihat dulu deh. Waduh, siapa tahu lo lupa gitu kan. Oh seindang. Sebelum 2 foto deh. Deket. Nah foto yang pertama kan ini nih. Waktu Helen kelihatan nggak sih, nanti ditampilin ya sama. Iya ampun. Ya kan, ini pertama kali waktu Helen. Gue ketemu Helen di sini. Bareng Ray, bareng Ed, bareng kita deh waktu tim Icons di We Fashion Week. Iya, dan Helen di sini bahkan nggak masuk jadi finalis, dia cuma semifinalis waktu itu 20 besar ya? Top 20. Iya, top 20 ya gitu. Gue bilang gini ke dia setelah kelar penjurian, maksudnya kan kita juga harus fair ya, karena gue nggak cuma lihat oh ya udah fisik. Helen tuh tipe to icon sebenarnya, sama lah kayak Angel waktu zaman gue UYV gitu loh. Cuma waktu pas kita interview ya, dia tuh tenggelam dibandingkan yang lain gitu, sampai akhirnya gue tawarin, Lan, lo mau nggak gabung tapi di development, karena gue harus development lo supaya lo siap tempur gitu loh. Nah mungkin lo bisa ceritain Lan, karena sebelumnya lo adalah freelancer lah di modeling gitu. Apa perbedaannya di saat lo sendiri nih, lo freelance, kemudian lo ada agency, apa perbedaannya? Karena gini, banyak model-model yang sebenarnya mereka tuh pengen gabung sama agensi, tapi apa? Takut soalnya dipotong manajemen fee. Ya semua agensi juga seperti itu gitu loh. Tapi kalau gua dan tim gue itu kan kita nggak cuma sekedar ya udah manajemen fee potong, nggak kayak gitu loh. Tapi kan ngebuat kalian tuh secure, kerjaannya pun juga lebih safe. Kemudian masalah tagihan-tagihan lo nggak perlu nagih, udah ada, tinggal terima, invoice tinggal lihat gitu kan. Mungkin bisa cerita nggak sih kayak apa sih yang bikin perbedaan sebelum lo punya agency dan sekarang lo punya agency manajemen gitu? Banyak banget. Jadi dulu aku sebelum ikut ini kan freelance dulu. Nah freelance itu
kendalanya dulu karena aku masih awam, jadi link tuh belum banyak. Terus bagaimana lu membawa diri lu ke setiap pekerjaan, ke setiap set juga masih belum ngerti lah, kayak apaan sih, paling kerja ya kerja aja, tapi kayak untuk mikirin personal branding dan lain-lain, attitude yang harus dibawa tuh nggak kepikiran sama sekali. Jadi tok kerja ya cuma kerja buat foto, udah kayak gitu. Sedangkan semenjak masuk agency, diajarinnya banyak banget, nggak cuman skill foto gitu kan. Kita juga sering ya Kak, ada shoot gitu dengan temanya beda-beda. Nah, dan itu kepake banget ya waktu di sini. Iya, kepake banget Bun. Itu selain explore skill baru, terus juga kayak diri lu tuh diasah sih, Say. Kayak siapa model actress yang gak pernah dimarah sama Kak Anggi coba kan, sampai nangis. Iya, Helen mah udah berapa kali nangis sama gua. Waduh, bukan lagi. Nah makanya dari situ tuh menurutku penting banget sih untuk masuk agensi, karena tapi ada dan yang hard feeling ya, karena iya maksudnya mungkin gua bikin lo nangis, yang penting gua tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tapi tujuan gua mendidik supaya anak gue, nih lo perang, amunisi udah gua siapin. Iya. Mental itu benar-benar lo harus siapin 100%. Karena gue selalu bilang, kalau lo ikut kompetisi, go big or go home buat gue, gitu, ya nggak? Betul. Gitu. Makanya jadi masukan-masukannya itu loh, yang kayak lo harus datang on time, lo harus be nice sama semua orang, even sama orang yang bantu-bantu cleaning service itu juga lo harus say thank you. Nah dari sampah situ, kumpulin, jangan susahin orang. Nah iya betul. Nah itu dari situ kayak, oh iya ternyata bukan cuma modeling doang, tapi kayak bener-bener diajarin ya kehidupan juga lah ya gitu, istilahnya gitu. Ya lo model as human juga, kita makhluk sosial gitu kan. Iya benar. Gitu. Dan untuk masalah potongan ya gimana ya guys, maksudnya kita kan di sini juga saling membutuhkan. Jadi ya apa salahnya sih kalau misalkan memberi potongan, toh potongannya juga bisa didiskusikan berapa gitu kan. Betul. Maksudnya kayak nggak yang dan potongan manajemen kita paling kecil tau dibandingkan. Iya dan keluarnya juga cepet kok, Say. Alhamdulillah. Ini mah Kak Anggi dan tim mah udah luar biasa kalau lagi invoice tuh gitu. Jadi ngawur sih sebenarnya, dan baik lagi emang agensi cocok-cocokan ya. Jadi kayak mungkin kalau misalkan kalian punya pengalaman masuk agensi A kurang bagus, ya bukan berarti semua agensi tuh sama rata seperti itu. Betul. Kayak milih pacar lah. Iya, kayak pacar, cocok-cocokan. Oke, sebelum ada satu foto lagi ya, sebelum pengen tunjuk Helen. Cuma gue pengen nanya dulu nih. Kan orang ngeliat tuh kayak, wah Helen sekarang udah Indonesian Next Top Model gitu, juara 2 dan segala macem. Tapi kan orang nggak tahu gitu ya. Dulu sebelum lo ada di trik sekarang, lo juga berawal mungkin bisa dibilang, oh gue foto gue katalogan. Berapa sih fee pertama lo waktu lo pertama kali jadi model? Dibayar berapa sih? Freelance 500.000. 500.000, oke. Berapa fee paling besar di saat lo sudah punya agency? Kalau sekarang nih tertingginya yang setelah aku udah keluar dari NTM adalah 2 digit. Nah, tuh, jadi itu ya teman-teman. Maaf ya ini bukan kita sombong atau gimana, tapi itulah fungsi manajemen. Kita tuh menjaga anak kita cari pekerjaan yang terbaik. Kemudian kita juga bertanggung jawab dan mereka juga harus belajar tanggung jawab sama pekerjaannya. Oke, Milan tadi pertanyaan soal berapa sih fee terbesar dan terkecil ataupun sebelum lo punya agency sama agency gitu loh. Nah, gue sangat-sangat percaya namanya proses dan kesempatan. Dan bekerja di jalan yang benar buat gue itu adalah akan nuntun lo nanti sampai lo bisa di titik dengan sesuai dengan mimpi yang lo mau gitu. Lebih atau kurang kita nggak akan pernah tahu ya gitu. Banyak orang yang mungkin kayak, si Helen selain kuliah gitu, apa sih kegiatan lo dulu selain lo modeling? Nah ini buat gue foto ini mungkin salah satu journey lo, dan menurut gue lo harus bangga akan hal ini, dan orang juga harus tahu kalau misalnya untuk jadi seseorang yang dikasih kepercayaan besar, perjalanan juga panjang gitu loh. Nah ini gue pengen kasih lihat ke netizen juga nih. Gue tahu nih apa. Wow. Boleh nggak sih diceritain? Wow, gila. Karena ini ada relate juga sama gue, tapi akhirnya di tahun yang berbeda gitu. Boleh nggak sih lo ceritain ini? Kenapa sih ini seorang Helen sempet jadi asar juga loh? Ya mungkin di mata orang beberapa kan, jadi asar gitu. Tapi kan buat gue halal, kenapa enggak? Ya nggak? Itu mungkin lo bisa ceritain nggak? Gitu sampai akhirnya lo bisa brand-brand gede udah pakai lo loh. Bahkan brandnya Kaluna juga udah pakai lo di tahun lalu, lo masih development gitu. Boleh nggak lo ceritain? Karena ini buat gue sesuatu yang sangat menginspirasi dan jadi contoh di mana lo nggak perlu malu apapun pekerjaan lo, yang penting di jalan yang benar dan itu baik. Gitu. Jadi emang dulu kan
nyari duit gitu ya, dan ada adik kelas aku awalnya nawarin kayak, Ci mau gak ikut asyaran kayak gitu, bayarnya segini-segini, terus kayak ya udah libas aja deh berapapun gitu kan, mau kerja sampai jam berapapun ya udah libas aja. Terus ya udah akhirnya mulailah tuh, awalnya malah asyar rokok Kak. Awalnya asyar rokok malam dulu. gitu ya? Iya, tapi itu enggak sih, aku ambil eventnya tuh yang kayak dari siang, jadi 8 jam kerja lah. Kita bener-bener berdiri, jualan, ada target. Dari situ kayak mulailah lu menghargai uang gitu. Kayak gimana caranya nih, lu pokoknya pikir deh, kerja keras deh nih. Lu jualan barang segini harus laku, harus habis, gimana caranya lu puter gitu. Dari situ terus akhirnya masuk lagi ke asyar mobil, dan kalau misalnya asyar mobil itu kan lebih ya kurang lebih sama lah kayak asyar rokok, kita harus berdiri gitu, terus juga harus pelajarin nih produk knowledge spek ya, mobilnya gimana gitu. Dan itu 1 hari 8 jam, dan aku sampai ditawarin kayak, Kalen kamu mau gak 1 harian aja, lumayan 1 juta lumayan 2 juta gitu. Jadi berarti per shiftnya 1 juta. Per shiftnya 1 juta. Berdiri 8 jam ya? Berdiri 8 jam. Nah kalau 2 shift berarti ya hitunglah 16 jam gitu kan. Nah itu untuk gua yang bukan siapa-siapa ya pada saat itu ya kayak gede banget nih uangnya. Iya. Gue cuman berdiri doang lah ya istilahnya, kalau ada yang nanya ya gue jawab, tapi kalau enggak ya udah gue senyum aja gini gitu. Nah itu dari situ terus akhirnya banyak kenal fotografer, kan suka ada tuh fotografer event. Nah terus juga adalah yang kayak mis-misan, kan Kak Anggi juga pernah kan ngurusin mis-misan event mobil gitu. Dari situ ya udah kenal banyak fotografer, ditawarin, terus kayak fotografer juga kenal klien, ditawarin nih pakai model Helen aja segini-segini. Terus ya udah dari situ aku mulailah tuh freelance. 500.000 masih nggak ngerti tuh ngurusin red card gimana, dan aku kan baru mulai juga jadi nggak berani kasih yang tinggi-tinggi gitu kan. Jadi udah dari situ akhirnya berkembang, dan emang nggak mudah banget loh jadi asyar tuh, ibaratnya kayak pro kontra karena kan lu mau cari duit tapi pandangan orang tuh beda-beda. Ada yang nganggapnya ih bagus ya kerja keras, tapi ada juga yang nganggapnya ih nih cewek gampangan nih, pasti sering digodain, pasti mau jadi simpenan apalah, itulah yang kasar, yang negatif-negatif, dan itu juga perdebatan dalam batin. Tapi ya udahlah, karena mama papa juga ngedukung ya, untungnya, jadi ya udah mereka libas aja itu semua pikiran-pikiran yang kayak gitu. Kayak ya udah yang penting gue tahu anak gue kerjanya bener. Mama juga yang antar jemput gitu kan, naik motor gitu. Jadi ya udah dari situ dipercaya untuk kerja asyar rokok, asyar mobil, ya udah akhirnya sampai sekarang bisa jadi model tuh, terwujud tuh dari dulu yang model LS yang hunting gitu kan, akhirnya ikut audisi ditolak. Lo sempat ikut audisi di Plaza Indonesia kan waktu itu? Iya, itu audisi catwalk tuh. Iya, Digital Fashion Week itu gue ingat. Betul, iya itu. Bukan digital, bukan ya? Supermodels Project. Oh, Supermodels Project. Iya, terus dari itu baru. Dan aku inget banget waktu UI Fashion Week itu kan castingnya kan di S-Mode. Terus kan ada Kare ya. Agak denger lagi tuh si Kare. Waktu catwalk tuh gue disuruh ulang guys 2 kali karena saking tegangnya. Jadi waktu dia nyampe depan udah catwalk pertama kali terus bilang, coba kamu ulang. Kamu masih tegang. Ya udah akhirnya gue ulang kedua kali catwalk ke depan, dan ditanyain tuh sama Kare kayak, Helen kamu berani gak makeover? Terus gue pikiran gue kan waktu itu makeover tuh brand ya, dan emang gak denger jelas gitu loh, gue cuma denger makeover. Oh iya Kak, aku mau banget gitu, gue itu aja mau banget Kak makeover gitu. Ternyata pas sudah selesai audisi gue baru makeover tuh kayaknya nih rombak deh say. Terus udah dari situ kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting gue jawabnya udah bagus, udah confident, mau kak, jadi ya udahlah gitu. Semoga lolos aja gitu kan, pedein aja gitu. Iya benar. Thank you so much untuk Mare Nostrum atas tempatnya, makanan dan minuman yang super enak, dan juga untuk Kak Anggi atas waktunya, dan tim produksi yang luar biasa. Juga untuk dress cantik ini, Ayumi Official dan Aktif J, aksesoris ini. Dan last but not least, Kak Ray Hafiz sebagai stylist. Dan juga gue pengen ngucapin makasih banget buat semua teman-teman para pendukung yang udah dukung, khususnya anak-anak To Icons, karena ini masih temanya Indonesia Model. Siapapun kalian yang udah dukung Ayunisa, Helen dari zamannya Yumi, dan semoga nanti cycle 3 kalian bisa tetap setia sama kita. Dan gue berharap nanti di cycle 3 ada lagi di sini calon pemenang yang bisa duduk kita ngobrol bareng-bareng. Iya betul. Dan pokoknya semua buat tim To Icons TV udah bikin sebagus ini, udah prepare sebaik ini, terima kasih banget. Dan
Jangan lupa untuk follow Instagramnya @2icons dan juga ada 2icons Development, Instagramnya Helen Hiu. Bacanya gimana sih? Helen Hiu. Nah, kemudian like, subscribe, komen, dan share 2icons TV supaya teman-teman semua yang pengen jadi model atau yang pengen lebih dekat dan tahu tentang apa sih 2icons, siapa aja sih modelnya, apa sih cerita menarik dari mereka, kalian bisa nonton di sana ya. Terima kasih, selamat sore, udah sore ya, dan jangan lupa makan siang sini enak banget ya atau dinner, oke? Thank you, bye.